Dan kita harus juga ajarin mereka bahwa nggak bisa loh jualan online, buka toko langsung laku dengan sendirinya, nggak bisa. Bagian dari motivasi itu kita harus bisa memotivasi diri sendiri, ya kita ada poin di mana kita bakal jadi seperti mereka juga kok, dan harus seperti mereka juga. Ini profesional yang berjiwa entrepreneurial profesional menurut aku loh. Sekarang otomatis dia punya saham. Sekarang saya lebih bisa ada waktu tidur, Pak. Nah. Ya, selamat datang kembali di Change the Game, Win the Game. Ini saya Hermawan Kartajaya bersama Mas Kaisang Pangarep. Kita hosting bareng untuk acara Game Changer UKM Indonesia. Kita kepingin menjadi contoh dengan mewawancarai 4 stakeholder, government, kemudian peneliti, kemudian pembina, juga korporasi. 4 stakeholder dari ICSB dunia, Intraconsult Small Business, bahwa ekosistem ini harus digerakkan semua supaya UKM itu naik kelas, kalau istilah Indonesianya kan begitu. Dan kali ini kita mengundang Bapak Kusumo Martanto. Aku taunya Blibli, tapi sekarang bukan Blibli lagi, macam-macam, dipercaya sama orang paling kaya se-Indonesia untuk dia biasanya ngomong amin terus ya. Iya. Jadi ya masih kali ini dulu, terpaksa Pak. amin nih ya. Masih kalem dulu. Aku duluan terus gantian ya Mas Kaisang. Nah, UKM ini kan sekarang go digital ya, go digital. Nah, Bapak diminta untuk e-commerce kan, dan cukup sukses, dipercaya. Nih aku bilang ada yang lebih gede dari Blibli, tapi yang terpercaya dan hebat. Menurut Bapak secara umum dulu, sebetulnya bagaimana peningkatan e-commerce ini di zaman pandemi ini, Pak? Terhadap UKM? Ya, jadi mungkin saya mundur sedikit dulu ya Pak Hermawan ya. Kita semua harus ingat, UMKM atau UKM itu tuh kan roda pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 64 juta di Indonesia. Itu bukan hal yang kecil ya. Kalau menurut riset itu UMKM itu penyumbang 60% dari PDB-nya Indonesia. Bukan perusahaan besar malah, tapi UMKM. Ya. Dan mereka itu juga yang menyerap tenaga kerja 97%-an untuk seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau dibilang sekarang dengan kemajuan zaman, UMKM pun juga harus evolve. Harus adaptasi ya dengan digital. Nah, kalau melihat peningkatannya, itu terutama 5 tahun terakhir itu luar biasa. Selama pandemi, lebih luar biasa lagi. Karena kan kita tahu waktu itu ada namanya apa ya, PPKM, PSBB. Buat UMKM, kalau dia tidak bisa adaptasi teknologi, tidak bisa menawarkan produknya lewat online, nah orangnya mau keluar rumah aja kan nggak boleh Mas ya. Jadi memang pertumbuhannya luar biasa. Kita juga melihat di platformnya kami, itu pertumbuhan UMKM yang dulunya for whatever reason mereka masih khawatir untuk join ke platform online, itu pertumbuhannya tuh ribuan persen. Ribuan persen. Jadi ini sebetulnya lebih pertumbuhan di digital atau pertumbuhan secara keseluruhan? Pertumbuhan di digitalnya. Nah, nanti saya ceritain deh contoh-contohnya, itu menarik sih, luar biasa sekali. Ya. Nah, ini Pak, kan Blibli kan sebenarnya sponsor di podcast saya lah. Tapi bukan podcast yang ini Pak, podcast yang sebelah. Podcast sebelah. bukan podcast yang ini, podcast sebelah. Nah, kan itu kan biasanya kan ada beberapa UMKM yang binaannya dari Blibli yang datang, terus biasanya ngobrol dengan saya. Dan saya biasanya tanya, apa sih tantangannya untuk jadi go digital? Itu tapi kan dari segi dari UMKM-nya. Nah, ini saya pengen tanya nih sebagai e-commerce-nya, agregatornya, apa sih Pak tantangannya untuk go digitalkan para UMKM ini? Ya.
Itu menarik sekali sih Mas. Soalnya kalau kita melihat ya dari sisi platformnya Mas ya, nomor satu mungkin mindset ya. Nomor satu mindset. Dan kita juga tahun lalu itu melakukan survei bareng sama Boston Consulting Group sama Kompas. Itu juga hasilnya sama ya. Jadi nomor satu itu mindset. Mereka itu ada kekhawatiran, ya. Kekhawatiran kalau nanti mereka bertumbuh segala macam itu bagaimana. Kedua itu dari survei yang itu studi yang dilakukan baru 20% ternyata UMKM itu yang merasa mereka itu punya digital literasi. Jadi khawatir ya. Ini makhluk opo sih gitu kan. Kalau masuk digital ini nanti bedanya gimana dengan saya biasanya berjualan melalui offline. Yang ketiga kita melihat adalah konsistensi. Saya dulu pernah ngobrol juga sama Pak Hermawan. Konsistensi ini menarik karena dulu kalau kita ngelihat ya, kita kalau misalkan berjualan offline Mas ya, awalnya kan mungkin hanya sekitarnya saja ya, yang tahu, terus kemudian beli produknya, nyobain. Kalau online ini tidak ada batas. Nah begitu demand-nya naik, mereka kewalahan. Nggak bisa produksi. Nggak bisa produksi, ataupun menjaga konsistensinya, gitu. Ya itu yang kita ngelihat yang utama, ya. Kemudian kita juga melihat sebagian yang misalkan itu semua sudah punya. Jadi mereka mindsetnya udah benar, teknologi tahu, terus apa namanya mereka juga ini bisa jaga konsistensi, permodalan, karena mau meningkatkan produksi juga butuh permodalan. Ya. Nah itulah dimana kita itu dari awal, walaupun kita bentuk e-commerce kita itu B2C, kita banyak bekerja sama national brand, international brand segala macam. Tapi UMKM itu nggak bisa Mas. Kita itu soalnya buatan orang Indo, buat orang Indo, ya. Jadi UMKM itu menjadi bagian dari visi kita. Kita harus bisa naik kelaskan, ya. Jadi disitulah kita coba membantu untuk bisa menjembatanin tadi challenge tadi Mas, gitu. Jadi mengatasi tantangan tadi. Iya. Kan ya UMKM itu kan ya tadi Pak, banyak problemnya. Banyak sekali Mas. Itu ini mungkin masih sebagian kecil, sebenarnya masih lebih banyak, lebih kompleks lagi. Tapi kan waktunya dikit Pak. Jelasinnya 4 aja. Antara lain predatory pricing itu kan kalau masuk situ kan bisa dibunuh sama yang gede-gede. Gimana itu? Ya itu menarik sekali sih Pak Hermawan ya. Kita sering lihat, mendengar ya di publik bahwa katanya e-commerce atau online ini tuh predatory pricing. Saya mungkin nggak bisa menjawab on behalf of our friends ya. Tapi kalau buat kami, sebetulnya malah kita kasihin perhatian khusus ke UMKM-nya untuk bisa bersaing. Ya. Tanpa menyebut nama Pak Hermawan. Memang ada. Salah satu yang paling berat itu adalah di mana kalau e-commerce untuk barang-barang yang sebetulnya bisa diproduksi di Indonesia, semuanya diambil dari luar, Pak. Itu akan susah loh untuk UMKM kita. Kalau dibeli dibedakan, kalau yang bisa diproduksi sini nggak ngambil orang luar. Iya, justru kita malah terus dorong ya. Kita terus dorong supaya mereka tuh bisa bersaing. Ya. Kan saya orang Jawa, masih ingat itu, mungkin banyak sekali pelajaran selama sekolah lupa semua ya. Tapi salah satu yang masih ingat itu kan ajarannya Ki Hajar Dewantoro. Itu yang kita coba pakai Mas, ya. Yang apa, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso sama tuturi. Jadi kita kasihin tools buat UMKM. Kita ajarin. Dan kita memotivasi mereka bahwa jangan ngelihat kalau perusahaan yang mirip, yang lebih besar, ya, itu sebagai menakutkan. Enggak, ini harusnya malah jadi motivasi, aspirasi. Satu hari kenapa saya nggak bisa jadi seperti dia? Nah, gitu kan. Sama kita dorong terus dari belakang. Kita banyak sekali Mas bikin program ya bersama pemerintah, bersama swasta,
Kita sendiri bikin ada semacam kompetisi namanya Blibli Big Start. Ya, Pak Hermawan tahu lah, kita udah dari tahun 2015 bikin itu. Kenapa namanya Big Start? Kita ingin mereka naik kelas. Bahwa kalau mereka bisa menang di kompetisi itu, dan bedanya adalah selama kompetisi itu malahan kita mentorin, Mas. Itu kita nggak sendiri, kita mesti kerjasama. Ya, untuk produksi waktu itu kita ajak teman-teman dari Astra, kemudian cara taunya digital marketing gimana? Ya mau nggak mau ya kita pasti juga embrace kan ya. Kita panggil tuh teman-teman Google, Facebook. Saya bilang kalian jangan cuma jadikan Indonesia sebagai market ya. Ini perlu, mesti dibantu. Jadi kita minta time-nya mereka untuk ngajarin, gitu. Memang gitu, Mas Kaisang. Predatory pricing itu menakutkan ya. Ya sebenarnya buat kami ya kadang-kadang pasti berasa takut lah kita, misalnya betul. Yang UMKM yang jauh lebih bisa dibilang lebih kecil dibandingkan yang udah monster-monster kan kita juga takut lah. Cuma emang tadi bagian dari motivasi itu kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Ya kita ada poin di mana kita bakal jadi seperti mereka juga kok, dan harus seperti mereka juga. Karena kalau enggak ya kita bakal di situ-situ terus. Betul. Gitu. Dan itu normal ya Mas ya. Tadi Pak Arman bilang kita pun juga challenger kan Mas ya di e-commerce gitu. Dan belum paling besar. Tapi kita coba terus belajar, kita coba terus ini, kita fokusnya sebenarnya bukan fokus ke kompetisi, tapi fokus ke customer-nya, fokus ke produknya. Nah, Pak Kusumo, saya tuh penasaran. Dari semua sektor di Blibli kan mesti ada fashion, ada teknologi, makanan dan yang lainnya. Nah, di antara itu semua sebenarnya yang paling sukses tuh apa sih yang dari di tempatnya Blibli itu? Kalau di kami mungkin saya ngelihatnya tergantung waktunya, Mas. Oke. Kita mungkin start dulu yang paling dekat, yang kemarin pandemi. Itu makanan. Ya. Contohnya beberapa asuhan kami kayak oyoh jengkol, kemudian rendang uni tuti, Sari Food, itu yang bikin madu dari Jawa Tengah, itu naiknya itu bisa ribuan %. Ya. Tapi bukan cuma makanan atau minuman. Waktu pandemi, orang-orang nggak bisa kemana-mana, Mas. Orang-orang duduk di rumah, duduk manis, baru sadar, oh iya ya, saya kerja pakai ruangan ini terus bosen nih kalau nggak ada tanamannya, bosen kalau nggak ada ininya. Nah, UMKM yang membuat aksesoris itu juga kemajuannya sangat besar. Kalau sebelum-sebelumnya, salah satu yang paling kenceng selain tadi makanan minuman itu fashion. Jadi dari Blibli sendiri sebenarnya awalnya emang fokusnya di fashion atau? Untuk UMKM-nya kita nggak ada spesifik fokus, tetapi kita melihat di tiga sektor ini, jadi di fashion, kemudian kita sebutnya home and living, sama makanan. Kalau arts and craft itu masih agak-agak ribet lah, ya gitu. Tapi kita ngelihat tiga ini yang pertumbuhannya sangat-sangat bagus buat kami. Kita ada kerjasama juga dengan salah satu UMKM untuk bikin hijab. Itu animonya luar biasa, Mas. Setiap kali launching 15 menit. Sold out. Itu 20.000. Wah. Jadi kita ributnya selalu kok kurang ya. Kita coba lagi season berikutnya. Ya, kok sami mawon malah lebih besar lagi, kurang lagi. Nah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa pasarnya ada. Orang Indonesia sekarang itu mereka nggak terlalu care sama wah brand ini, brand itu. Lebih praktikal loh. Anak-anak muda itu apalagi when it comes to fashion ya. Yang penting cocok, tampil keren, ya tuh, sesuai. Malah risetnya Google itu beberapa tahun lalu sudah menyebutkan orang Indonesia itu kalau berpakaian, oke lah model boleh lah punya inspirasi dari K-pop segala macam, tapi mereka itu lebih suka yang buatan di sini. Ya, yang buatan lokal, karena yang lokal-lokal lagi naik semua sekarang, gitu, yang brand-brand lokal. Value for money lagi, mereka mulai ngerti bahwa brand itu kadang-kadang kan maninya lebih besar daripada value-nya.
Jadi pengalaman Blibli Pak, Bapak cerita tadi, sebetulnya kalau ada perusahaan teknologi lain yang mau membantu e-commerce itu pelajarannya apa Pak? 1, 2, 3 umpamanya. Apa yang supaya UKM naik kelas? Iya. Tadi kan sama ya, saya bilang salah satu challenge-nya UMKM itu kan konsistensi. Dari perusahaan teknologi yang mau membantu mendigitalisasi UMKM, nomor satu juga harus konsisten, Mas. Karena ini panjang ceritanya. Ya. Pak Hermawan ingat nggak, Pak? Sebelum pandemi, saya pernah cerita, Pak, kita pergi ke 350 daerah di Indonesia melakukan seminar, ajak UMKM. Setiap kali datang, yang hadir 100 lebih, Mas. Yang mau sign up 5-10, Mas. Jadi ini memang butuh konsistensi juga dari perusahaan teknologinya. Perusahaan teknologinya kita sendiri mesti konsistensi. Ya, dan kita tidak bisa malahan dipersif bahwa sekarang masuk gratisan, nggak usah komisi, nggak usah ini. Tapi ada embel-embel di belakangnya banyak. Nah itu kan jangan. Harus transparan ya. Kita harus transparan sama mereka. Dan kita harus juga ajarin mereka bahwa nggak bisa loh jualan online. Buka toko langsung laku dengan sendirinya nggak bisa. Dari mereka tuh harus giat juga. Kalau mereka punya sosial media, ya dipakai. Ya kan? Mereka punya teman-teman dipakai, word of mouth-nya ini tuh. Ya. Nah, juga bagaimana perusahaan teknologi ini pun juga memberikan contoh bahwa kualitas itu harus diperhatikan. Ya. Customer fokusnya harus diperhatikan. Kan nggak bisa, Mas ya. Sekarang ini Indonesia tuh paling menarik ya. Negara kepulauan 17.000, airnya banyak sekali. Jadi logistik tuh paling ribet. Terus terang aja. Orang bilang di Amerika canggih, bisa cepat. Kalah sama Indonesia, Mas. Indonesia tuh kalau bisa belanja online 5 menit maunya muncul, Mas. Iya. Bener itu. Maunya begitu. Tapi kan nggak mungkin. Cuman dari sisi penyedia barangnya ini, UMKM-nya. Begitu ada order, dia harus secepatnya. Nah, itulah kita pun juga minjemin gudang sampean. Lu kalau pusing itunya, udah, you fokus untuk memperbaiki produk terus, berinovasi terus, gini-gini. Yang ribet-ribetnya gratis, Pak. Wah. Kita gratisin, ya. Untuk UMKM kita gratisin. Kita gudang banyak, kita ada 15 gudang besar, ada 30 hubs. Kita bilang, daripada kamu bingung-bingung, kan itu ribet ya, Mas ya. Entrepreneur tuh kadang-kadang kan cintanya sama produknya, everything else lupa. Nah itu kita bilang, yang ribet-ribetnya kita aja. Jadi nggak bisa kalau dari perusahaan teknologinya itu cuman bilang, ini loh, ini bukunya, kalian bisa sendiri, nggak bisa, Mas. Masih banyak handholding, mesti bareng ya. Ya, Mas Kaisang. Nah ini Pak, kan tadi yang penasaran tadi kan bahas tentang, ini loh UMKM tuh harus pakai sosial media, terus ngomong-ngomong ke teman-temannya untuk promoin. Nah sebenarnya selain kedua hal tersebut Pak, apa sih sebenarnya tips sama trik supaya UMKM ini yang sudah masuk ke Blibli itu bisa jauh lebih sukses? Iya, Mas. Nomor satu itu adalah mereka ingin tumbuh, jadi mindsetnya lagi, Mas. Kalau mereka tidak ingin tumbuh, kita pun atau siapapun menurut saya akan susah untuk membantu. Yang tadi saya contohnya bilang, buka toko udah didiemin, produknya nggak pernah ini, fotonya nggak cakep, ya kontennya ini kan pakarnya marketing kan, kita belajar dari beliau ini. Kalau itunya semua nggak menarik, kan nggak bisa megang di online ya Pak ya. Cuman lihat di itu kan, di apps atau di web. Kedua, setelah fokus di produk dan ini pembungkusannya baik, juga harus benar-benar fokus di customer-nya. Kalau bisa juga inovasi. Ya. Kita ngelihat pada saat pandemi, UMKM yang dulunya fokus di fashion, Mas. Hancur waktu pandemi. Tapi kita bilang, kenapa nggak bikin masker?
Oh ya, karena mereka kain banyak juga. Kainnya banyak. Udah punya penjahit, malah sebagian bisa ngedesain yang bagus-bagus. Apa enggak? Nah itu bagian dari inovasi dan adaptasi ke market. Karena kan kita itu bikin produk itu bukan untuk kita kan sebenarnya, untuk customernya. Ya. Ya. Ya saya pikir itu ya. Jadi jaga quality, fokus ke customer, terus berinovasi. Dan jangan lupa promosi. Dan promosi. Pak, silakan nambahin kesimpulannya. Yang pertama tadi kayaknya jangan takut masuk digital. Ya. Orang bayangannya kan digital itu kayak apa gitu ya. Apalagi UKM itu. Kalau yang gede-gede mungkin sadar. Ini zaman digital cepat. Soalnya banyak orang pinter-pinter itu. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa. Cepat ngambil orang, cepat hire teknologis dan sebagainya. Tapi kalau UKM ini kan biasa tradisional suruh gitu. Jadi pelajaran pertama kayaknya Mas Kaisang ini harus jangan takut masuk digital. Sekitar ini memang UKM Anda banyak kerja sama UKM tuh. Cuma kali ini kan game changer. Anda sebagai game changer. Nah, ini kira-kira banyak yang masih takut pakai digital. Ya mau gimana pun Pak, kan emang sebenarnya kita go digital itu juga salah satunya efek dari pandemi juga. Pandemi itu kayak terpaksa ya. Kita terpaksa untuk mendigitalkan diri kita semua. Yang awalnya kayak saya punya sang pisang, punya yang ayam. Awalnya kita tetap fokusnya di offline. Biasanya offline penjualan tuh 60-70%. Tapi waktu pandemi udah nggak ada yang datang ke outlet gitu. Itu ya berarti mau nggak mau kan kita harus cara berpikir kita berubah kan. Oh, ternyata orang mulai bergeser, semua orang belanja online gitu. Jadi kita daftarkan semua outlet kita ke agregator supaya ya. Ini yang UKM punya sampean sendiri, didaftarkan. Ya mau nggak mau kita harus ke sana semua Pak. Karena setiap kali kita dulu buka outlet, kita pasti buka yang gede-gede, ada untuk dine in semua. Sekarang saya udah nggak akan mikir itu lagi. Yang penting ukuran 2x3 kecil, tapi udah. Tapi ya ada ya. Tapi yang penting ada gitu. Karena tadi yang kayak Pak Kusumo bilang, kadang-kadang pembeli ini mau dia beli saat itu juga harus udah ada. Nah, itu kenapa distribusi saya lebarkan. Jadi orang ya maksimal 30 menit lah. Kalau 5 menit ya nggak mampu saya. Itu mah kayak di pinggir gang itu Pak. Kalau ini. Ya masa saya punya sang pisang di setiap gang ini Pak, kan nggak mungkin. Tapi dari pengalaman UKM tradisional yang berani digital berapa persen? Wah itu kayaknya. Kalau dari studi kami, Pak, dari yang disurvei, Pak, ada ratusan ribu UMKM, Pak, hanya 20% yang merasa mengerti digital. Itu merasa mengerti? Atau itu merasa mengerti tapi perlu digitalisasi berapa persen? Oh, kalau perlu saat ini mereka semua sudah perlu. sadar. Ya, tapi takut kan bagaimananya kan. Bukan kenapanya tapi bagaimananya. Nah, tadi Mas Kaisang juga bawa poin yang bagus. Yang tadi di pertanyaan yang sebelumnya, tipsnya apa? Mau kolaborasi. Kalau enggak bagaimana, Pak? Masa harus hire teknologi sendiri, harus cari tim IT sendiri, harus punya server, harus punya cloud. Nggak mungkin namanya UMKM. Jadi harus mau kolaborasi. Wong sing gede aja belum tentu kok. Iya, betul. Yang kecil. Ya, makanya Pak, kita sebagai UMKM udah kita serahin yang udah ahlinya aja. Kita nggak usah aneh-aneh. Barengan, Pak. Iya, sama-sama sukses kok ini. Masa mau diambil semua? Ya nggak bisa. Kesimpulan berikutnya Mas Kaisang. Ya kalau dari saya Pak, mau gimana pun kita sebagai UMKM, bukan mau nggak mau sih, emang harus go digital. Udah, ini setelah pandemi ini, cara berpikir mindset pembeli itu udah beda. Kita nggak bisa samakan dengan yang dulu, makanya ya kita harus berani go digital, walaupun ya banyak tantangannya, tapi kita harus bisa dan harus berani lah. Ini menarik. Jadi kalau yang baru-baru kan ada juga UKM yang dulunya tidak punya tradisional, kelihatan digital langsung nimbrung masuk, langsung digital. Iya. Ada itu. Oh banyak sekali. Banyak sekali.
banyak sekali Pak. Itu kenyataannya lebih kuat yang mana? Dari yang tradisional dibantu digitalnya, atau yang belum punya usaha terus langsung kelihatan ada peluang masuk? Kalau kita ngelihat Pak ya, itu kembali lagi tergantung ke UMKM-nya Pak. Ya, tergantung ke mindset-nya. Sekarang banyak sekali Pak anak-anak muda yang pinter-pinter, digitalnya udah tahu, sosial medianya jagoan, udah punya follower banyak sekali Mas ya, kayak Mas Kaisang. Itu mungkin adaptasi ke teknologinya oke. Tetapi kan kita namanya berbisnis itu kan bukan hanya ke depannya saja. Yang di belakang-belakangnya ini kan masih banyak yang harus di ini. Jadi kembali. Maksud saya yang nggak pernah itu tahu-tahu kelihatan opportunity jujuk masuk digital. Nah, menurut Mas Kaisang dari pengalaman bergaul dengan orang, Anda mulai dari tradisional, tahu. Tapi yang langsung peng terus berhasil itu berapa persen? Kalau bisa dibilang berapa persen, saya kan nggak tahu, saya nggak pernah melakukan studi tentang itu Pak. Tapi beberapa teman saya emang awalnya mereka bisa dibilang kerja kantoran, tapi tadi bener, lihat opportunity, udah langsung mereka jualan berhasil secara online. Biasanya gitu. Kalau yang saya tahu ya 60-70% dari ini sebenarnya yang bikin gagal itu bukan karena mereka tidak laku, cuma capek kadang-kadang nggak mau tadi konsisten. Jadi gitu. Nggak punya real entrepreneurship. Ya, bahwa itu emang karena emang UKM itu angel Rek, 24 jam. Iya, benar. Pikir ini mulai dari yang tradisional itu tahu. Oh, supply chain-nya kayak apa dan sebagainya. Itu tuh. Ya kan dulu kan ya saya juga supplier-nya ngurus sendiri, semua apa juga kan ngurus sendiri gitu. Ini keluarga entrepreneur dulu Pak Jokowi kenalin kan dulu Mas Pak, Gibran sekarang udah gitu. nggak ada Pak, keluarga saya di entrepreneur Pak. Satu-satunya. Bilangnya Pak Jokowi itu di Solo. Ini Gibran ini dari terus tunjuk ya Mas Gibran ini lho dapurku ngene angel kayak ngene gawe ngene. Jadi memang kalau tidak punya jiwa entrepreneurship masuk gitu nyoba-nyoba peng biasanya kalau enggak cepat berubah repot, betul enggak? Betul. Kadang-kadang yang nyoba-nyoba berhasil pun juga kadang-kadang habis itu udah mati juga karena tadi nggak ada jiwa entrepreneurship sama nggak konsisten gitu. Kurang kuat anunya, padahal dari entrepreneur itu jatuh bangun. Kan nggak semuanya sukses kan? Iya, ada yang banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh, Pak. Cuma kan kalau kita ngomong di depan ngapain cerita yang jatuh, Pak? Kita cerita yang bagus-bagus saja. Iya, nggak apa-apa, harus optimis toh. Harus optimis. Bagus aja. Kalau entrepreneur itu harus mengakui bahwa bisnis itu nggak gampang. Nggak gampang, Pak. Dan makanya ada survei Pak Arif Yahya itu cuma 5% daripada yang startup yang berhasil itu. Karena dianggap gampang, kelihatan itu kan, entrepreneur harus sekian persen. It's not easy. Terus kelihatan yang kaya-kaya iri. Iya toh? Loh itu asalnya dari kecil itu sebetulnya. Kenapa kok enggak terinisiatif? Gimana pendapat Pak? Setuju banget Pak. Pengalaman pribadi Pak. Kan kita pun juga startnya dari kecil Pak. Waktu Blibli dibentuk itu kita mungkin di awal hanya ada 10 orang. Dan sampai sekarang belum yang terbesar. Belum yang terbesar. Diakui itu. Buat apa jadi terbesar kalau nanti jelungup ya? Nah, itu Pak. Lebih baik. Langsung keinget sesuatu. Nggak jadi deh Pak. Itu saya merasakan sendiri Pak. Semua harus dikerjakan sendiri. Kalau ditanya waktu itu, wah Bapak kalau CEO itu artinya apa Pak? Chief of everything, COE harusnya. Karena kan sama Pak. Kita juga yang punya enggak ikut-ikut ya? Ya enggak toh Pak. Mereka kan serahin ngono tok. Dikai duit wis mulai, duitnya cumpon Pak ya. Oh, enggak Pak. Enggak bisa begitu Pak. Itu enggak wise kan Pak. Mana mau. Bapak punya duit banyak masa mau langsung semua dibrekin kan ya enggak. Mesti dilihat dulu tractionnya. Jadi profesional yang berjiwa entrepreneur. Entrepreneurial profesional menurut aku loh. Sekarang otomatis dia punya saham. Sekarang saya lebih bisa ada waktu tidur, Pak. Nah, kalau dulu nawarin ke teman-teman retailer untuk buka toko di online aja, ya itu kan bondo nekat. Iya, benar. Sistemnya belum ada, Pak. Modalnya presentasi, Pak, sama mimpi. Tapi kan mereka melihat juga kita ini mau serius nggak? Tapi punya reputasi siapa yang di belakangnya beli coyo deh. Waktu itu nggak berani bilang, Pak. Takut salah. Iya, benar. Nggak berani bawa. Terlalu berat, Pak.
di pundaknya. Bebannya Iya, ya, bener ya Mas Gesang ya. Jadi mendingan nggak ngomong gitu. Ya Pak, kalau dari sisinya UKM sendiri gimana Mas Gesang? Ya kita ya gimana ya Pak? Kalau kita kan namanya dulu saya katakanlah beli-beli di zaman pertama kali buka, terus tadi jual mimpi. Oh ini nanti Pak, ya kita UMKM nggak percaya Pak. Iya. Ya kita jujur aja nggak akan percaya ya karena emang dijual. Kita sekarang jualan offline aja udah sukses kok. Betul. Ngapain harus kita online segala? Betul sekali. Itu. Ya mending offline aja. Terus cuma kan ya itu tadi Pak, karena pandemi semua berubah. Ya kita harus adaptif lah jadi orang. Tadi sebetulnya secara tidak tersirat, tapi belum tentu tersurat. Yang mau saya jadikan kesimpulan, sayang nih, yaitu sebetulnya kalau aku loh Pak, enggak ada digital marketing itu. Marketing ya marketing biasa, perlu awareness, perlu supply chain yang mendukung, perlu apa. Jadi digital itu menurut saya, tadi kan Bapak bilang, ini mesti ngakui ada ininya, jujuknya ora iso, enggak bisa, jujuknya enggak bisa. Makanya aku selalu bilang, loh, marketing is digital anyway, harus digital. Cuman kan sama, Mas Kaisang. Ya, kalau dari sisi Anda enggak tahu, Anda kan co-host juga. Nah, jadi marketing itu ya biasa, marketing aja konsepnya ya kayak biasa. Cuma digitalisasi ini adalah taktikalnya. Malah lebih ruwet sekarang ini. Ada yang offline, ada yang online. Dulu kan nggak pakai online. Offline tok cukup, betul nggak? Ya apa? Kan saya kan ini Pak, kemarin kan jurusan saya digital marketing. Saya ngeliat mumet saya, jadi saya nggak pernah masuk kelas. Di Singapura? Iya. Oh, akhirnya? Ya akhirnya lulus Pak, tetap lulus. Tapi ya cuma nengok. Tapi akhirnya sebetulnya kan marketing sebenarnya biasa. Akhirnya sama-sama konvensional juga, cuma tadi ini cuma hanya. Ya, ada orang yang nggak ngakui, nggak ada itu. Siapa Philip Kotler tuh nggak ngerti di sini. Loh ya apa sih? Ya tetep aja awareness penting, diferensiasi penting, ya cuma cara pandang kita aja Pak yang berbeda. Malah lebih ruwet. Bapak ngajari, loh beliau secara tidak tersirat sebetulnya ngomong, loh kehadiran itu mesti tetap ada supaya menggampangkan, tapi cuma tidak perlu gede-gede. Karena itu bukti. Ini bukti loh, UKM yang sukses di digital malah ditawari mall untuk buka sebetulnya. Tak kasih fasilitas. Karena mallnya perlu mereka perlu juga itu. Iya, benar. Ya kayak Amazon di Amerika kan sekarang giat bikin offline nih sekarang. Ya apa itu untuk membuktikan. Setuju Pak. Terus terang kami sendiri sekarang udah omni channel. Iya, saya juga ada kan habis beli itu. Balik sudah menggencarkan digitalisasi. Balik lagi. Nek kau offline nek gak iso. Iya. Aku ngelihatnya gitu loh. Mas Gesang ada kesimpulan apa lagi nih? Pak, apapun yang penting tuh harus seimbang kan Pak. Mau offline mau online ya harus seimbang. Omni. Ya. Omni Pak. Terus kalau dari saya Pak, ini UMKM tuh mau gimana pun sekarang tuh udah zamannya 4.0, masalah udah mau 5.0, wes go digital dah itu paling bener lah. Iya, betul. Nah kalau di kita 3.0 itu kan human spiritnya Nabi Muhammad. Jujur, zaman belum ada digital ya harus jujur. Kedua 4.0 itu digital. Buku kita 24 bahasa. Nah 5.0 menjadi best business book di Amerika, ini kan karena teknologi humanity mengingatkan penggunaan digital hati-hati loh, lebih gampang dipakai untuk bujuki orang. Betul enggak? Benar sekali Pak. Bisa gampang bujukin orang toh. Betul sekali Pak. Nah orang nanti kalau customer itu sudah merasa dibujukin, balik loh. Iya. Habisnya cepet, brand kita itu habisnya cepet kalau di situ naiknya cepet tapi habisnya juga cepet. Betul enggak? Betul sekali Pak. Statement penutup. Ya, tadi buat mungkin semua teman-teman ya, UMKM, kita mesti bareng lah. Satu, jangan takut, ini dunianya udah digital. Kalau customernya juga menggunakan digital, ya kita tetap harus ada. Tapi bukan berarti, wah offline itu nggak berlaku. Saya nggak percaya itu kan. Terus produknya seenak. Nah, kedua ya, sorry ya Bapak kan ini ya, pakarnya marketing ini Pak ya. Menurut saya the best marketing itu apabila produknya sendiri sudah baik.
Kalau produknya baik itu menjual by itself lah katanya kan begitu. Akhirnya Dan balik ke konsisten. situ ya? Iya, Pak. Kembali lagi ya. Mas Kaisang penutup. Kok jadi saya biasanya kan Pak Oh Hermawan yang nutup. iya, aku nanti yang penutup. Penutup. Ini cuma mau nambahin tadi Pak, yang masalah apa produk. Mau gimana pun emang kita tuh awal emang harus fokus di produk. Kan akhir-akhir nanti produk kita kok bagus, dia bakal marketingin sendiri. Udah bakal jalan sendiri. Kita nggak usah pusing ya, walaupun kita tetap harus Terjadi ada advokasi dan ya, benar. ya, jadi itulah Change the Game episode keempat dengan Pak Kusumo Martanto, Pak ya. Iya, Pak. Dari Blibli. Mudah-mudahan Anda dapat pelajaran banyak dan inspirasi banyak. Terima kasih. See you next time.